Oke guys, ya, hari ini saya membeli gerinda. Ini gerinda variabel. Gerinda variabel ini fungsinya jadi dia speednya bisa diperbesar dan diperkecil. Ini untuk gerindanya. Nah, dari gerinda ini, dari isi gerinda ini yang saya beli ini, dia ada pad untuk amplasnya. Ini bentuknya, ini pad amplas ya. Nah, terus ini amplasnya. Nah, ini nanti yang buat dipasang di sini. Nah, ini begini, seperti ini. Oke. Terus ini yang buat untuk amplas besi. Ini untuk amplas besi, bisa amplas besi, bisa amplas. Pokoknya di sini sih tulisannya buat steel ya. Ini buat steel. Terus ini pegangan untuk gerindanya. Jadi mungkin biar bisa kita biar gerindanya biar bisa ketahan ya. Biar getarannya nggak terlalu kencang, jadi kita ada pegangan. Terus ini pelindung, nanti bisa pelindung dari nanti namanya ini seperti pelindung blade-nya, di pelindung blade-nya. Nah, ini kita buka. Ini gerindanya. Ini gerindanya ya. Ini buat kunci masang gerinda. Ini kunci masang buat saw blade-nya. Terus ini ini ada ini. Ini dikasih nih. Ini arangnya nih. Ini arangnya. Kalau ini dia nanti bisa, kalau misalnya arangnya udah nggak berfungsi, ini bisa diganti. Ini harganya murah, mungkin 5.000 ya. Terus saya juga beli circular saw blade. Nah, ini di sini buat untuk wood saw blade, untuk motong kayu, bisa untuk motong kayu. Nah, ini untuk motong kayu juga, sama. Terus sama nih pad buat amplas. Nah, ini blade yang buat ini blade buat amplas ini buat amplas nih. Kalau kita ini teksturnya seperti ini kalau buat amplas. Oke, sekarang kita coba untuk memasang. Cara masangnya ya, bagi bagian-bagian untuk gerindanya. Cara masang gerindanya ya. Nah, ini dari gerinda ini untuk masang gerindanya. Ini bagiannya. Ini ada buat kunci gerindanya, buat ngencenginnya ini.
ini bentuknya agak nggak sama nih, yang ini dengan yang ini. Nah, kalau yang ini, untuk yang ini itu biasanya untuk memasang gerinda yang ketebalannya lebih tebal, misalnya seperti ini nih. Nih seperti ini buat amplas besi. Nah, ini kan tebalannya kan 6 inci ya, 6 inci nih, 6 mili tebalannya nih. Nah, ini kalau misalnya masuk nih seperti ini. Nah, ini gini, ini kalau dilihat, kalau dekatkan, nah ini agak embos ya, agak ke bentuk atas. Nah ini enggak. Nah ini begini pasangnya. Sorry balik. Nah ini mesin begini. Nah ini nah untuk yang ini kalau misal kurang ini nih, di sini ada nih, di sini ada untuk ringnya nanti di sini. Nah ini kelebihan ini. Nah nanti dari sini bisa masuk ke yang kekurangan ini. Jadi biar kunci, biar menekan, biar lebih menekan. Nah ini untuk yang kalau yang dipakai yang ini. Tapi kalau untuk yang ini yang dipakai seperti ini. Nah, ini ada ringnya nih, ini ringnya nih. Nah ringnya begini seperti ini. Nah ini pasang di sini. Nah ini untuk ini dipakai untuk ring ini, biasanya dipakai untuk yang blade, untuk yang saw blade yang seperti ini nih. Nah kayak gini ini lingkarannya diameter lebih besar. Nah ini begini, masangnya di sini. Tapi masangnya nggak begini, masangnya untuk arah putarannya ya, atau arah putaran dari gerindanya itu, ini ada nih tandanya nih. Nah, ini arah putaran. Nah, berarti dia arah putaran ini panahnya menuju ke sana ya. Berarti ini arah putaran motornya. Jadi untuk masangnya pun ini kita ngikutin dari panah. Jadi kalau di sini ada blade-nya, ini dia ada panahnya nih. Nah ini ngikutin arah putaran mesinnya, motornya. Jadi kita sesuaikan, karena ini kan ada matanya ya, ada mata dari blade-nya, ya harus disesuaikan. Jadi ya kalau misalnya kita begini, kalau misalnya kita masang begini, putarannya terbalik, dia belum tentu dia motong, karena putaran terbalik. Motongnya nanti malah beda nanti, karena arahnya beda putarannya. Jadi putarannya disesuaikan dengan, di sini ada panahnya. Nah, jadi sesuaikan dengan juga panah yang putaran dari mesin gerindanya ini. Nah, disesuaikan. Oke, kita ngikutin, berarti begini masangnya. Ini adanya ke depan.
pasang yang ini, ikutin panahnya. Nah, terus ini masukin ininya biasa. Nah, ini belum pas sih, belum pas, dipasin dulu. Masih bisa muter ini. Kita kunci, kita pencet ininya, ada pencetannya buat kunci, biar bisa kita kunci. Kalau masang ini tadi, ini juga masangnya juga bukan berarti ngikutin ini juga. Ini kan gambarnya di depan, tapi kita ini karena nih yang dipakai yang ini, karena kan buat ngamplas besi. Karena yang dipakai ini berarti ini yang harus di bawah, seperti ini ya, seperti ini. Misalnya jangan seperti ini, beda, nggak bisa, karena yang digunakan kalau yang amplas itu yang ininya, bukan yang gambarnya, beda. Kalau misalnya emang sudah, kalau misalnya pada saat digunakan, ini perhatikan juga. Jadi kalau misalnya emang mesinnya masih muter, nah ini jangan langsung diletakkan. Untuk meletakkannya harus hati-hati, karena kalau misalnya kita salah meletakkan seperti ini, ya bila tidak ada pelindungnya, itu nih bisa, ini alat ini bisa mental nih, bisa balik ke kita. Nah, ini harus diperhatikan. Untuk meletakkannya diusahakan benar-benar mesin mati, karena kalau misalnya mesin masih muter, itu getarannya itu bisa bahaya, karena dia bisa kebalik mesin gerindanya ke kita. Untuk meletakkannya ini kan ada posisi untuk ininya nih, posisi untuk naruhnya nih. Nah, ini kita kalau misalnya untuk biar amannya begini aja. Nah, ini untuk naruhnya. Kalau misalnya dia masih muter sedikit, dia mungkin agak getarannya, ini masih bisa ketahan, nggak terlalu, jadi yang soalnya yang balik banget, kalau nggak balik langsung ke kita, jadi minim lah kalau begini. Kecuali kalau misalnya kita mau naruh gini tapi mesin udah mati, nggak masalah. Tapi untuk lebih amannya kita naruhnya seperti ini aja. Ini jadi ininya posisi di depan. Ada gambarnya di depan. Oke, kita kunci yang kencang, karena kalau nggak kencang ini bahaya. Takut kalau misalnya dia ngebalik kita, ini sangat bahaya banget. Oh iya, sebelum masang ininya, maaf, harus dipasang ini dulu, pasang pelindungnya dulu ya, dipasang pelindungnya dipasang. Nah, ini pelindungnya, obeng di tas saya. Oke, ini kita pasang dulu. Ini posisinya, karena kalau misalnya kita menggunakan tangan kiri, ininya begini ya, ini posisi begini nih. Kanan kiri ya, belum.
satu-satu dulu kita pasang satu-satu. Kalau kita pasang ini, kita tidak menggunakan ring ini ya, tidak menggunakan ringnya, dia ada ringnya, jadi langsung aja pasang di sini. Ya. Posisinya ini seperti ini ya. Ini sebentar kita pencet ininya biar lebih keras mengunci. Ini begitu seperti ini ya. Ini untuk masang yang kalau misalnya diameternya lebih kecil, misalnya diameternya yang tidak memerlukan ring. Kalau diameter yang memerlukan ring, ini yang memerlukan ring seperti ini. Saw blade ini diameter lebih besar dari yang tadi. Ini kalau kita lihat begini, ini agak longgar nih ya, agak longgar. Nah ini kita perlu kasih ring biar dia nggak longgar. Nah, ini ringnya. Oke. Kita pasang ini dulu, atau kita pasang ini atau kita pasang ringnya dulu juga nggak salah, bisa. Mau pasang ininya blade-nya aja duluan atau pasang ringnya, yang penting kita pasin aja biar ringnya ini masuk di diameter saw blade-nya ini. Ini agak susah, aku ini enggak pas, ini harus di precision ya, di precision pakai ini, presisinya dengan ininya ya. Nah, ini agak legok ya, legok. Kenceng, bahaya kalau nggak kenceng. Ya. Nah, untuk speednya di sini speednya nih. Ini untuk speednya dari speed minimal. Ini speed minimal. Ini speed 1, speed 2, speed 3, 4, 5 sampai 6. Nah ini udah cepet nih speednya. Kalau misalnya kita mau pakai, mungkin ini kita normalin dulu ke speed minimal. Jadi diperhatikan speednya, jangan langsung yang 6, nanti takutnya dia, karena kan kalau semakin speednya kencang, getarannya semakin keras. Jadi untuk lebih baik speednya dikecilkan dulu, baru kita bisa menghidupkan gerinda ini, bisa menyalakan gerindanya. Nah ini untuk pegangannya ya, untuk handle-nya. Nah ini handle-nya bisa dipasang di sini, bisa dipasang di sini, bisa ya, tergantung penggunaan tangannya ya. Kalau misalnya ada orang yang
enaknya dia megangnya di sebelah kanan, handle-nya ya pasangnya di sebelah kanan kayak gini. Kalau misalnya dia emang nyamannya dia bisa di sebelah kiri, nah dia pasang di sebelah kiri. Oke. Nah, sekarang kita tes ya. Di sini kita tes. Ini saya ganti dulu karena langsung ngetes ini bahaya karena ini tajam ya. Kalau mau ngetes kalau bisa sih yang untuk mengetes itu bisa yang tidak bahaya dulu ya, mungkin bisa pakai ini dulu untuk ngetesnya. Nah, ini bisa untuk ngetes aja ya. Nah, kalau untuk masang ini nggak perlu pakai ring, ringnya dilepas nggak apa-apa, boleh. Dipasang ringnya pun nggak masalah, bisa. Ini ringnya ini kita tekan biar dia ngunci. Oh iya, untuk untuk bagian ini ada lagi nih, ini saya belum kasih unjuk. Nah, ini bagian yang lainnya dari dari komponen yang buat masang blade-nya. Nah, ini kan ada, ini kalau kita perhatikan nih ada yang bentuknya seperti ini. Ini yang di paling depan posisinya. Nah, ini yang di belakang. Nah, ini ada nih itu seperti ini nih. Dia kalau ada ini nih dia nanti bisa kalau kita perhatikan di gerindanya ada nih bentuknya seperti ini. Nah, kalau kita lihat ini agak rata, terus ini rata, ini udah setengah lingkaran gitu ya. Jadi disesuaikan dengan seperti ini, jadi dia ngunci jadinya. Nah, ini pasangnya juga harus ikutin bentuknya. Oke, kita pasang, kita pasin, lepas. Oke, ini ngunci. Nah, baru nanti kita pakai ringnya, lalu kita pasanginnya. Oke, kita kunci, kita pencet ini, kita kuncinya ya, dan nanti biar kita putar dan kencang. Sekarang kita tes. Nah, ini kita tes. Ini dari speed yang paling kecil dulu ya, speed yang terkecil kita tes. Ini min belum nyala nih, kita putar speed 1. Nah, itu speed 1. Nah, semakin dia kencang speednya semakin dia tinggi speednya, semakin putarannya semakin cepat. Itu tadi masih speed nomor 1. Speed nomor 2
Oke, itu mungkin sedikit yang bisa saya yang bisa saya share untuk untuk pemakaian gerinda ya, untuk pemasangan gerinda dan pemakaian gerinda. Mungkin ada yang kurang, saya mohon maaf, dan mudah-mudahan bermanfaat buat yang melihatnya ya. Apabila nanti ada yang kurang, mungkin bisa ditambahkan ya, nanti di komen, bisa kasih masukan ke kita. Oke, sekarang untuk pemasangan gerinda sampai di situ dulu pemasangannya. Nanti berikutnya saya akan memasang gerinda dengan stand gerindanya. Oke, terima kasih. Jangan lupa untuk subscribe-nya ya.